Lelucon terkenal Gus Dur terkait 3 entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai terdengar ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri dari tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng sebagai polisi yang jujur dan berintegritas tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Kejujuran dan integritas yang pada akhirnya membuat ia harus pensiun dini pada usia 49 tahun. Hugeng Iman Santoso lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober 1921. Setamat dari Mulo atau setingkat SMP di Pekalongan, Hugeng hijrah ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan AMS atau SMA dengan penjurusan Sastra Barat. Hugeng yang masih berdarah ningrat berasal dari keluarga Amtenar. Ayah Hugeng, Sukaryo Hatmojo, merupakan seorang jaksa di Pekalongan. Latar belakang keluarga ini di kemudian hari mempertemukan Hugeng dengan kerabat ayahnya, Ating Natadikusuma, Kepala Jawatan Kepolisian Keresidenan Pekalongan. Dari sosok Ating Natadikusuma inilah Hugeng terinspirasi untuk menjadi perwira polisi dan memilih melanjutkan kuliah di RHS atau Recht Hogeschool, Sekolah Tinggi Hukum Batavia, sebagai dasar untuk melanjutkan ke Sekolah Komisaris Polisi di Sukabumi. Pada zaman 45 itu beliau masih sebagai seorang mayor angkatan laut ya. Pada saat itu kan mau pangkat, mau angkatan apa juga main dikasih aja. Tapi setelah Pak Ating itu menemui Bapak, langsung teringat kembali oleh Bapak bahwa cita-citanya ingin menjadi seorang polisi seperti halnya Pak Ating. Akhirnya beliau kembali ke kepolisian. Setamat dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Angkatan Pertama tahun 1952, Hugeng langsung ditempatkan di Polda Jawa Timur sebagai Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara atau kini dikenal sebagai Intelpam Polri. 4 tahun berselang, tepatnya tahun 1956, Hugeng diangkat sebagai Kepala Bagian Reserse Kriminal Sumatera Utara. Penugasan Hugeng di wilayah yang dikuasai korupsi, penyelundupan dan perjudian inilah titik awal kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda dimulai. Di hari pertama menginjakan kaki di kota Medan, Hugeng langsung menolak mentah-mentah gratifikasi mobil dan rumah mewah, lengkap dengan berbagai perabotnya yang disuguhkan para mafia untuk menyambutnya. Hugeng yang geram dengan upaya suap ini memilih tinggal di hotel dan tidak sudi sedikit pun menyentuh barang-barang pemberian para mafia. Di Surabaya sama di Medan keadaannya lain sekali. Di situ banyak judi, banyak itu ya, banyak smoker, banyak. Jadi memang kita waktu datang itu rumah sudah penuh, sudah diisi penuh dengan barang-barang. Tetapi ya Bapak tidak mau. Bapak bilang kalau ini masih ada isu ini, saya akan tinggal di sini, saya akan tinggal di hotel untuk berapa. Jadi kita pindah ke hotel beberapa hari sampai itu kosong. Pada tahun 1960, Hugeng ditarik ke Jakarta dan dipercaya mengemban berbagai tugas negara, salah satunya sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Selama menjabat sebagai Kepala Imigrasi, Hugeng murni hanya menerima gaji dari kepolisian. Untuk menambah penghasilan, sang istri, Mary, sempat berinisiatif membuka toko bunga di garasi rumah. Namun sehari sebelum pengangkatan sebagai Kepala Imigrasi, Hugeng menutup usaha kembang istrinya
karena khawatir sejumlah koleganya di imigrasi akan memborong bunga untuk mendapatkan fasilitas tertentu. Untuk kehidupan kita, tambahan kita, saya membuka toko kembang di garasi. Saya bekerja dengan satu orang, binder, dan lumayan income-nya untuk hidup kami. Waktu Bapak mendapat tugas baru, saya harus berhenti karena Bapak bilang sebaiknya kamu berhenti aja. Beberapa bulan sebelum pecah peristiwa G30S tahun 1965, Hugeng diusulkan Sultan Hamengkubuwono IX menjadi Menteri Iuran Negara atau saat ini dikenal sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet 100 Menteri Presiden Soekarno. Pada tahun 1966, Hugeng akhirnya kembali ke kepolisian. Ia diangkat sebagai Deputi Operasi di bawah Komando Jenderal Sucipto Yododiharjo. Kecemerlangan karir Hugeng, terutama kesuksesannya dalam menangani kejahatan konvensional semasa menjadi Kepala Reskrim Sumatera Utara, membuat Presiden Soeharto tak ragu mengangkatnya sebagai Panglima Angkatan Kepolisian atau Kapolri pada tahun 1968. Track record Pak Hugeng yang bersih, yang tegas, yang disiplin, dan tidak ada kompromi dengan aktor-aktor kejahatan. Ini juga faktor-faktor lain yang mendukung untuk Pak Hugeng menjadi Kapolri, di mana saat itu situasi kejahatan yang sangat marak adalah kejahatan-kejahatan ya kayak street crime, kemudian kejahatan-kejahatan yang gangguan-gangguan keamanan di lapangan itu yang marak dengan berbagai bentuk kejahatan seperti penyelundupan dan sebagainya. Maraknya kejahatan ini bisa diindikasikan bahwa polisi, institusi kepolisian saat itu mengalami kewibawaan yang menurun gitu ya. Bagaimana kewibawaan bisa dikembalikan? Ya harus dipegang, dipimpin oleh orang-orang yang punya integritas, punya komitmen, punya kepribadian yang memang tidak bisa bargaining dengan hal-hal yang kompromi dengan kejahatan. Ya Pak Hugeng ini yang memiliki latar belakang untuk pantas saat itu menduduki sebagai Kapolri. Kebijakan-kebijakannya Pak Hugeng mulai mengganggu Pak Harto juga gitu, mulai tidak nyaman dan tekanan makin kuat dari kalangan tentara untuk mengganti Kapolri gitu. Tak lama setelah diangkat sebagai Pancak atau Kapolri, Hugeng melakukan pembaruan struktur organisasi di tubuh kepolisian. Istilah Angkatan Kepolisian Republik Indonesia atau AKRI diubah menjadi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri melalui Kepres nomor 52 tahun 1969. Selain itu, istilah Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia turut diubah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Melalui perubahan ini, Polri sepenuhnya berdiri sendiri dan bisa menjalankan fungsinya sebagai pengayom dan pelayan masyarakat tanpa intervensi dari angkatan bersenjata. Apakah saudara-saudara mau berjanji kalau tidak akan berbuat gitu lagi? Ayo semua bilang, mau? Oke. Setelah kepemimpinan Pak Hugeng di Polri, ini pun polisi ini kan berada di bawah naungan ABRI, di bawah domain pertahanan dengan doktrin pertahanan. Nah ini yang membedakan situasi ketika Pak Hugeng. Pak Hugeng waktu itu kan memang rakyat dan polisi dekat karena memang integrasi belum sepenuhnya. Suri tauladan yang dilakukan oleh Pak Hugeng itu dia coba diterapkan dalam kebijakan-kebijakannya
tentang persoalan manajemen keuangan, tentang persoalan moralitas polisi dalam kaitannya dengan uang yang tidak untuk kebutuhan pribadi. Kebijakan lain dari periode kepemimpinan Hugeng di Polri yang hingga kini terus diterapkan adalah penggunaan helm bagi pengguna sepeda motor. Berbekal kebiasaannya turun ke lapangan dan melihat realitas tingginya angka kematian akibat kecelakaan sepeda motor, Hugeng terilhami untuk mencetuskan kebijakan ini. Kebijakan mewajibkan pemakaian helm bagi pengguna sepeda motor ini sempat menuai kontroversi. Sebagian masyarakat menuding Hugeng hendak mengintervensi hak dan wewenang DPR. Pembenahan yang mungkin sampai sekarang langgeng ya. Saya pikir kok yang paling legend gitu ya, kebijakan helmisasi ya. Ini benar-benar sampai sekarang pun juga sudah merasuk di dalam diri rakyat ya, person by person. Ketika naik motor, mana ada sih sebenarnya ya pada umumnya yang berani di jalan tanpa helm. Ini kan sudah merasuk sehingga ada awareness daripada rakyat ketika naik motor ya harus pakai helm. Nah ini kan awalnya kebijakan Pak Hugeng ketika menggelondorkan bahwa setiap orang yang naik motor harus pakai helm, ini kan nggak mudah. Bahwa pada saat kebijakan itu diimplementasikan banyak pro and kontra juga. Bahwa yang kontra menganggap bahwa polisi itu nggak seyogyanya membuat hukum, tapi melaksanakan hukum. Itu yang kontra dengan kebijakan helmisasi. Tetapi kenapa helmisasi tetap berjalan meskipun ada pro and kontra ya? Karena pertimbangan Pak Hugeng adalah pertimbangan Polri saat itu yang di bawah Pak Hugeng, keselamatan rakyat itu lebih penting daripada hanya perdebatan yang bersikap lebih kepada legalitas. Sebagai pemimpin tertinggi kepolisian, sosok Hugeng kala itu dinilai sejumlah kalangan mampu mempresentasikan seorang polisi sipil yang dekat dengan masyarakat. Selain terbuka dengan pers, keaktifan Hugeng bermain musik bersama grup The Hawaiian Seniors sempat membuatnya dijuluki The Singing General. Dengan menyanyi sembari menggunakan seragam polisi lengkap, Jenderal Hugeng berhasil menghapus kesan sangar yang biasa melekat pada aparat kepolisian. Selama menjabat Kapolri, integritas sosok Hugeng terus diuji melalui beberapa kasus yang ia tangani. Sosoknya yang dikenal tak mempan disogok seolah menjadi antitesis dari rezim kepemimpinan Presiden Soeharto saat itu. Salah satu kasus yang ditangani Hugeng adalah penyelundupan mobil mewah oleh Roby Cahyadi. Hugeng menemukan kejanggalan ketika timnya menggerebek aksi penyelundupan mobil mewah Roby di Pelabuhan Tanjung Priok. Roby dan kakak sulungnya Sigit Wahyudi digelandang polisi ke Komdak 7 Jakarta Raya berikut 8 Mercedes selundupannya. Namun hanya beberapa jam mendekam di sel atas intervensi dari orang kuat, keduanya langsung bisa menghirup udara bebas. Meski Roby bebas, Hugeng tetap meminta izin Presiden Soeharto untuk menyelidiki Roby Cahyadi. Setelah mengantongi izin dari Soeharto, Hugeng langsung membentuk tim dan melakukan investigasi. Namun, ketika hendak melaporkan hasil penyelidikannya kepada Soeharto, Hugeng menyaksikan Roby Cahyadi baru saja keluar dari rumah Soeharto. Karena merasa dibohongi, Hugeng batal menyampaikan hasil temuan yang diperoleh tim kepolisian. Saya masih ingat itu kan awal tahun 70-an gitu ya. Paruh pertama tahun 70-an gitu ya. Itu jadi skandal nasional, tapi kan dulu belum ada sosmed. Belum. Jadi ya semua tergantung informasi dari pemerintah. Dan itu mengganggu karena ada banyak tokoh-tokoh pengusaha seperti itu yang dibesarkan oleh Orde Baru, persisnya oleh Pak Harto, membesar menjadi konglomerat besar-besar. Kalau itu diganggu sama dengan mengganggu rezim otoritas Pak Harto waktu itu. Dari hasil investigasi yang dilakukan,
tim kepolisian berhasil membongkar jaringan yang lebih besar di balik aksi penyelundupan yang dilakukan Robi Cahyadi. Jaringan melibatkan sejumlah nama pejabat seperti Kepala Badan Intelijen Sutopo Yuwono dan Kepala Dinas Penyelundupan Bea Cukai Tanjung Priok Abu Kiswo. Meski divonis 10 tahun penjara, Robi Cahyadi hanya menjalani masa hukumannya selama 2,5 tahun. Setelah keluar dari penjara, Robi kembali berbisnis dalam sektor tekstil dan bermitra dengan keluarga cendana. Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah. Kasus besar lain yang ditangani Hugeng semasa menjabat Kapolri adalah kasus Sum Kuning. Kasus ini bermula dari pemerkosaan seorang perempuan bernama Sumariem atau Sum yang diduga dilakukan segerombolan pemuda di Yogyakarta. Alih-alih mendapat keadilan, Sum justru mengalami kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oknum aparat kepolisian Yogyakarta. Pengakuan Sum terkait ketidakadilan yang dialaminya, yang dimuat sebuah surat kabar lokal, membawa perempuan desa ini pada petaka yang lebih besar. Ia dijerat kepolisian Yogyakarta atas tuduhan memberikan keterangan palsu. Kasus ini menjadi kian membesar lantaran insiden pemerkosaan yang dialami Sumariem diduga melibatkan sejumlah anak pejabat tinggi di Yogyakarta. Karena mencium ada hal yang tidak beres, Jenderal Hugeng langsung menyatakan sikap tak gentar menghadapi keterlibatan anak petinggi yang diduga memperkosa Sumariem. Pada akhir bulan Januari 1971, Hugeng melaporkan kasus Sum Kuning ke Presiden Soeharto. Namun, Soeharto justru menginstruksikan agar perkara Sum Kuning ditangani oleh Kopkamtib. Hal yang di mata publik terdengar aneh, mengingat tupoksi Kopkamtib adalah menangani masalah-masalah politik luar biasa. Kalau kasus Sum Kuning ya yang berkaitan dengan Pak Hugeng itu memang tanggung jawabnya Pak Hugeng. Yang menjadi persoalan adalah kasus ini siapapun tahu pada waktu itu para pelakunya adalah oknum TNI. Gitu. Nah, karena fungsi Hankam, pertahanan dan keamanan itu masih jadi satu, ujungnya yang kena polisi. Polisi tidak mungkin memproses kasus-kasus seperti itu. Yang kemudian berulang karena tidak ditemukan orangnya atau direkayasa, pelakunya ditemukan tapi sesungguhnya bukan itu pelakunya. Muncul lagi pada kasus Marsinah. Gitu. Nah, semua tahu, kita tahu semua apa yang terjadi gitu. Dan ini menjadi alasan yang pas karena kebijakan-kebijakannya Pak Hugeng mulai mengganggu Pak Harto juga gitu. Mulai tidak nyaman dan tekanan makin kuat dari kalangan tentara untuk mengganti Kapolri gitu. Setelah keluarnya instruksi Presiden perihal penanganan kasus Sum Kuning, Hugeng, sebagaimana dituturkan dalam salah satu buku biografinya, menyadari bahwa sebuah kekuatan besar berhasil menutup kasus Sum Kuning. Hugeng pesimis kasus tersebut bisa disingkap pada masa jabatannya. Dugaan Hugeng di kemudian hari terbukti benar. Pada bulan Oktober 1971, Hugeng dipensiunkan dini oleh Presiden dengan alasan peremajaan, meski penggantinya adalah Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Hasan yang umurnya jauh lebih tua darinya. Pada waktu dulu harus dipahami, Kopkamtib itu kan kayak seperti atau Bakorsanas, Kopkamtib itu semacam keranjang sampah. Semua kasus yang udah berat-berat diambil semua, ini semua. Dia akan diselesaikan dengan cara-cara mereka. Itu kan perilakunya Soeharto dari dulu.
seluruh keluarga dari anggota petisi 50 itu semua kalau ada bidang usahanya itu dibekukan. Pasca penanganan kasus Robi Cahyadi dan Sum Kuning, isu pencopotan Jenderal Hugeng dari jabatan Kapolri santer terdengar. Melalui Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal Maraden Panggabean, Hugeng diberikan surat pemberitahuan sekaligus penunjukannya sebagai Duta Besar Kerajaan Belgia. Hal yang terdengar ganjil karena masa bakti Hugeng saat itu belum habis. Meski kala itu Presiden Soeharto dikenal kerap membuang secara halus petinggi yang mengancam rezimnya dengan menugaskannya sebagai duta besar, Hugeng tetap bersikeras mencari jawaban pemberhentiannya langsung kepada Presiden Soeharto di rumah pribadinya Jalan Cendana 8 Menteng. Saat akhirnya bertemu Soeharto, penguasa Orde Baru itu tetap menawarkan jabatan duta besar kepada Hugeng. Dengan alasan tak ada lagi tempat baginya di Indonesia. Mendengar pernyataan Soeharto ini, Jenderal Hugeng dengan lapang dada memilih keluar dari institusi Polri. Waktu dia datang dari tempat yang memberikan dia bahwa dia harus berhenti, lalu dia kembali ke rumah, dia jumpa dengan ibunya yang kebetulan nginep di rumah kita. Dia datang lalu dia mengatakan bahwa tidak ada kerja lagi. Ibunya langsung tidak ada rasa sedih di mukanya ibu. Ibu bilang, "Geng, kalau kamu jujur, kita masih bisa makan nasi sama garam." Selesai menjadi Kapolri, memang ada tawaran untuk menjadi duta besar. Ya, pada saat itu tentu kita keluarga atau saya atau Mbak Reni itu juga ingin kan keluar negeri. Wah, sekarang nih kita keluar negeri, naik pesawat aja belum pernah. Akhirnya kita dengar bahwa beliau menolak. Tentu dari hati kecil kita juga kita kecewa. Tapi setelah kita mendengar alasan dari beliau bahwa apapun tugas yang diberikan oleh negara selama itu di dalam negeri, beliau bisa terima. Tetapi sebagai duta besar, beliau tidak mau terima. Karena beliau adalah seorang polisi dan bukan seorang diplomat. Itu alasan beliau. Setelah tak lagi menjabat sebagai Kapolri, Hugeng mengisi masa pensiunnya melalui berbagai kegiatan seperti melukis, bermusik, dan menyanyi. Di Hawaiian Seniors kala itu menjadi sarana Hugeng menyalurkan hobinya kembali yang sempat digeluti semasa SMA. Hugeng kembali mengisi layar kaca melalui tembang Hawaiiannya selama 10 tahun. Pada tahun 1980, bersama sejumlah tokoh nasional seperti Jenderal Aha Nasution, Ali Sadikin, Muhammad Natsir, dan lain-lain, Hugeng bergabung dalam kelompok Petisi 50, sebuah gerakan moral yang aktif mengkritisi pemerintah Orde Baru yang dianggap menyeleweng dari cita-cita kemerdekaan. Karena keterlibatannya dalam gerakan kritis ini, sebagaimana tokoh-tokoh Petisi 50 lainnya, sejumlah hak perdata Hugeng sebagai warga negara dimatikan oleh rezim Soeharto. Salah satunya, Hugeng dilarang datang pada upacara Bayangkara. Hugeng baru diperbolehkan kembali menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara pada tanggal 1 Juli 1997 atau 10 tahun setelah hak perdatanya tersebut dimatikan. Petisi 50 itu saya pun juga waktu itu pernah juga sedikit mengalami karena seluruh keluarga dari anggota Petisi 50 itu semua kalau ada bidang usahanya itu dibekukan. Ya, tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak boleh ini, pinjam bank tidak boleh. Nah, karena waktu itu saya bekerja di satu perusahaan, saya harus menandatangani satu surat ke departemen, itu ditolak. Karena ada nama Hugeng.
Setelah tidak diperbolehkan lagi mengisi acara musik di TVRI, Hugeng hidup sederhana lewat dana pensiun dan uang dari hasil menjual lukisan-lukisan karyanya. Akibat penyakit stroke yang dideritanya pada tanggal 14 Juli 2004, Hugeng Iman Santoso meninggal dunia. Sesuai permintaannya sebelum meninggal, jenazah Hugeng dimakamkan di pemakaman umum berdekatan dengan makam para kerabatnya yang telah meninggal. Dia lebih tenang, dia bilang saya lebih tenang dan saya nanti bisa di sebelah istri saya. Dan saya happy. Ya. Jadi dia pilih sendiri Desa Tonjong. Meski telah berpulang, hingga kini jejak langkah dan karakter pribadi Hugeng Imam Santoso bisa menjadi teladan nyata bagaimana polisi menjadi representasi dari masyarakat. Sosok Hugeng yang merakyat, sederhana, jujur, dan anti korupsi hingga kini masih dirindukan dalam tubuh kepolisian. Saya kira kesan lain adalah di dalam diskusi-diskusi atau apa, dia bukan politisi. Ya karena itu bahasanya sederhana dalam konteks bahasa yang jujur aja, lurus aja, tidak mencong-mencong. Pada saat beliau sudah mulai gerah ya, sakit, kita bicara di beranda rumah beliau, saya temani beliau, saya tanya sama beliau, "Pap, nama papa itu lengkapnya 3 suku kata, Hugeng Iman Santoso. Tapi orang kadang-kadang Imam M, tapi sebetulnya Iman, ya Iman Santoso. Kenapa tanda tangan papa cuman Hugeng saja?" Saya bilang. "Kok nggak lengkap Hugeng Iman Santoso?" Dia cuma pegang tangan saya. Itu saya kalau cerita itu selalu merinding itu ya. Dia pegang tangan saya, dia bilang, "Dit, saya akan buktikan sampai saya mati bahwa iman saya betul-betul sentosa. Baru saya pantas pakai nama 3 suku kata." Metro TV, knowledge to elevate.